Wanita cantik ini tinggal di sebuah apartemen di kawasan elit Cove Parade di Colaba, Bombay, India. Sedangkan pria charming dan karismatik ini tinggal di apartemennya yang luas di kawasan elit Malabar Hill. Si wanita Sylvia berasal dari Inggris, sedangkan si pria Prem Ahuja adalah orang Sindhi. Keluarganya berasal dari Pakistan dan pindah ke India dan sudah menjadi warga negara India. Prem pengusaha sukses dan kaya, pemilik dealer mobil Universal Motor yang menjual Jeep Willys. Tidak cuma sukses dan kaya, Prem juga adalah seorang lajang seksi. Dia digilai banyak wanita yang kerap diundangnya berpesta di apartemennya yang mewah. Sylvia berkenalan dengan Prem tahun 56. Ada yang mengatakan mereka dikenalkan oleh seorang istri perwira angkatan laut, tapi ada pula yang mengatakan mereka dikenalkan Mami Ahuja, seorang sosialita Bombay yang adalah kakak perempuan Prem. Sejak perkenalan itu, keduanya semakin intim dan jadi sepasang kekasih. Mereka kerap bertemu di apartemen Prem maupun di tempat-tempat romantis lainnya. Tak seorang pun tahu hubungan keduanya kecuali Mami, kakak Prem. Sylvia mencintai Prem sepenuh hati. Setiap saat yang ada di pikirannya hanyalah Prem Ahuja. Dia ingin selalu berada di sampingnya. Dia ingin hidup bersama dengannya. Jika saat itu Prem memintanya jadi istri, sudah pasti Sylvia akan menyambut dengan sukacita karena menjadi istri Prem Ahuja adalah keinginan terbesar Sylvia saat itu. Sebagai penganut Zoroaster, Kawas Manekshaw Nanavati meyakini 3 teladan baik sang dewa kebijaksanaan Ahura Mazda, yaitu pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Humata, Hukta, Huvarsta. Kawas Nanavati keturunan Parsi. Nenek moyangnya berasal dari Persia atau Iran yang mengungsi ke India karena agama mereka Zoroaster mendapat ancaman di sana. Kawas kerap jadi perhatian orang-orang. Selain fisiknya menarik, dia juga cerdas dan karismatik. Tingginya 182 cm, gagah dan tampan. Dia adalah perwira Angkatan Laut India yang mendapat pendidikan dan pelatihan di Akademi Angkatan Laut Inggris di Portsmouth atas rekomendasi Admiral Lord Louis Mountbatten, kerabat Ratu Inggris Elizabeth. Saat tinggal di Portsmouth, Kawas berkenalan dengan seorang gadis Inggris bermata biru yang mungil dan pemalu. Keduanya jatuh cinta dan pada tahun 49 menikah di Inggris. Kawas selalu memboyong sang istri ke Bombay. Di India, anak-anak mereka lahir. Lengkap sudah kebahagiaan keluarga Nanavati. Pasangan itu cukup dikenal di kalangan atas Bombay. Mereka sering diundang ke pesta-pesta elit. Di setiap pesta, Kawas seringkali jadi pusat perhatian, terutama perhatian para wanita yang sepertinya suka dengan pria berpangkat, gagah, dan tampan. Meski digandrungi para wanita, Kawas Nanavati adalah the true gentleman tulen. Dia meladeni wanita-wanita itu dengan sopan. Hati Kawas tidak pernah goyah. Pria itu tak pernah berpaling, sebab cintanya hanya untuk sang istri yang telah memberinya anak-anak yang sehat. Sebagai perwira angkatan laut, Kawas Nanavati kerap bertugas lama, berlayar meninggalkan rumah, anak, dan istri. Pada 18 April 59, Kawas baru saja kembali ke rumah setelah bertugas beberapa lama di kapal angkatan laut. Kangennya pada istri dan anak-anaknya tidak tertahankan. Tapi setiba di rumah, Kawas tertegun. Hanya anak-anaknya yang menyambutnya dengan riang, sedangkan sang istri Sylvia dingin. Tidak ada ciuman dan pelukan mesra. Sylvia seperti menjaga jarak. Kawas mencoba bertanya tapi Sylvia selalu menghindar. Seminggu berlalu, sikap Sylvia tidak banyak berubah. Pada 27 April, pagi itu Kawas dan Sylvia bangun pagi-pagi untuk membawa dogo peliharaan mereka ke dokter hewan. Setelah itu mereka membeli tiket bioskop untuk sore hari. Sebelum kembali ke rumah, keduanya berbelanja di Crawford Market. Sepulang ke rumah saat sarapan, Kawas bertanya, mengapa Sylvia masih juga bersikap dingin padanya? Tapi Sylvia tidak menjawab. Ketika siang tiba, Kawas kembali mencoba mendekati istrinya yang sedang duduk di ruang tengah. Tapi dengan dingin Sylvia berkata, "Jangan dekati aku." Perasaan Kawas tidak enak. Dirinya bertanya-tanya, apakah istrinya sudah tidak menginginkannya lagi? Apakah kau masih mencintaiku? Lagi-lagi Sylvia bungkam. Dengan penuh curiga, Kawas bertanya,
apakah kau setia padaku?" Akhirnya Sylvia menjawab, "Tidak, aku punya kekasih, Prem Ahuja, aku mencintainya." Kawas terdiam. Jawaban itu seperti tamparan keras di wajahnya, mengguncang dirinya. Tapi Kawas adalah seorang penganut Zoroaster. Dia selalu mengingat 3 teladan baik, yaitu pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Humata, Hukta, Huvarsta. Meski jawaban sang istri menohok dirinya, Kawas berusaha menenangkan diri, berpikir jernih. "Baiklah, aku akan menemui Prem untuk membicarakan hal ini," begitu katanya. Sylvia panik. "Please, jangan, nanti dia marah dan menembakmu." "Jangan khawatir Sylvia," jawab Kawas. "Paling-paling nanti aku yang akan menembak diriku sendiri." Ada nada getir dalam kalimatnya. Masih ada satu hal lagi yang ingin diketahui Kawas dari istrinya. "Apakah kau ingin menikahi Prem Ahuja?" Kembali Sylvia bungkam. Bukannya dia tidak mau menikah dengan pujaan hatinya Prem Ahuja. Detik itu pun diajak menikah dia akan langsung mengiyakan. Tapi Prem adalah Prem. Sikap pria itu terkadang sulit ditebak, apalagi jika menyangkut pernikahan. Melihat istrinya diam saja, Kawas kembali berkata, "Baiklah, aku akan memaafkanmu, asalkan kau berjanji memutuskan hubungan selamanya dengan Prem." Sylvia tidak menjawab. Dia masih cinta dengan Prem. Hatinya hanya untuk pria itu. Saat itu dia benar-benar tidak bisa memberikan jawaban apapun. Pembicaraan keduanya tidak menemukan solusi dan titik temu. Kawas melihat jam. Sudah saatnya mereka pergi ke bioskop menonton film Tom Thumb. Anak-anak sudah tidak sabar. Mereka pun berangkat ke bioskop. Kawas menyetir mobil dan menurunkan istri dan anak-anaknya di depan bioskop. "Aku ada keperluan lain. Nanti pukul 6 sore aku akan jemput kalian," begitu janjinya. Tapi sesungguhnya sore itu Kawas tidak akan kembali menjemput mereka. Kawas melanjutkan perjalanan dengan mobil. Dia akan menemui Prem dan membicarakan hubungan pria itu dengan istrinya Sylvia. Tapi sebelumnya dia harus mempersiapkan diri. Seperti yang dikatakan Sylvia, jika Prem marah, pria itu bisa menembaknya. Kawas menuju pangkalan angkatan laut dan di sana dia mengambil sepucuk senpi. Kepada petugas penjaga, pria itu mengatakan dia membutuhkan senpi untuk menjaga diri. Selanjutnya adalah mendatangi Universal Motor, dealer mobil milik Prem Ahuja. "Saya ingin bertemu dengan Prem," kata Kawas kepada seorang karyawan. Karyawan itu menjawab, "Bos pulang ke rumah, makan siang." Kawas pun melanjutkan perjalanan ke kawasan Malabar Hill, tempat apartemen Prem berada. Setelah memarkir mobil, dia naik ke lantai 2. Jam menunjukkan pukul 4.20 sore ketika Kawas memencet bel. Pintu terbuka, seorang ART menyambutnya. "Prem ada?" tanya Kawas. Si ART mengatakan majikannya berada di kamar tidur. Kawas melangkah menuju kamar tidur. Seorang tukang masak Prem sempat melihat majikannya hanya memakai handuk sedang menghadap cermin sambil menyisir rambut. Kawas selalu menutup pintu kamar. Kini hanya dia dan kekasih istrinya berdua di kamar. Sang komandan Kawas menanyakan tentang keseriusan hubungan Prem dan Sylvia. "Apakah kau akan menikahi Sylvia dan menerima anak-anak kami?" tanya Kawas. Prem tampak kesal, lalu berkata dengan ketus, "Apakah aku harus menikahi semua perempuan yang kutiduri?" Itu adalah sebuah penghinaan besar. Kemarahan Kawas tidak terbendung. Mendadak dia lupa akan Humata, Hukta, Huvarsta. Tiba-tiba terdengar bunyi letusan 3 kali. Para pembantu dan mami kakak Prem yang juga ada di apartemen bergegas menuju kamar Prem. Mereka menemukan Kawas berdiri dengan sepucuk senpi di tangan, sedangkan Prem yang hanya berbalut handuk terkapar di lantai kamar mandi, dibungkam selamanya dengan 3 peluru. "Apa yang terjadi?" tanya mami panik. Kawas tidak menjawab. Dia mengarahkan senpi dan mengatakan agar mereka jangan mendekat. Pria itu lalu melangkah dengan tenang keluar apartemen. Petugas keamanan gedung mengejarnya, tapi Kawas masuk ke mobil dan berkata, "Aku akan menyerahkan diri pada polisi." Tapi Kawas tidak ke kantor polisi sebab dia tidak tahu lokasi kantor polisi di kawasan itu. Dia memutuskan mendatangi kediaman Komandan Samuel, Provos Angkatan Laut. "Aku telah menembak seseorang," begitu katanya pada Komandan Samuel. Kawas menjelaskan semua perbuatannya.
Dia lalu menyerahkan kunci apartemen miliknya kepada Komandan Samuel dan minta pria itu menyerahkannya kepada Sylvia, istrinya yang sedang berada di bioskop. Komandan Samuel lalu menyerahkan Komandan Kawas Nanavati kepada polisi. Kejadian itu segera meledak menjadi berita sensasional di seantero India. Kisah cinta segitiga yang melibatkan perwira angkatan laut, istrinya yang cantik, dan seorang pengusaha kaya. Sidang digelar pada September 1959, 5 bulan setelah kejadian. Jaksa penuntut mengajukan 24 saksi, sedangkan tim pembela Kawas Nanavati mengajukan 13 saksi dengan saksi utama adalah Sylvia, sang istri, dan Kawas sendiri. Sidang dipenuhi pengunjung wanita yang berdandan semenarik mungkin dengan makeup dan bibir memerah oleh gincu. Semua ingin menarik perhatian Kawas. Massa meneriakkan kata-kata penyemangat untuk Komandan Kawas Nanavati. Nanavati Zindabad, hidup Nanavati. Sang komandan dengan pakaian seragam putih angkatan laut lengkap dengan emblem tampil dengan tenang di persidangan. Kawas mengaku dia tidak berniat membunuh Prem. Dia datang ingin menanyakan keseriusan dan tanggung jawab Prem pada Sylvia. Ketika Prem menjawab dengan sinis dia tidak mungkin menikahi semua wanita yang ditidurinya, amarah Kawas tidak terbendung. Kawas bersiap memberi pelajaran pada Prem dengan tangan kosong. Tapi Prem segera meraih amplop berisi senpi milik Kawas yang ditaruh Kawas di atas meja. Terjadi saling rebut senpi. Senpi pun meletus 3 kali dan Prem roboh selamanya. Sylvia tampil di persidangan mengenakan sari putih. Dia menangis terisak mengakui perselingkuhannya dengan Prem Ahuja. Sylvia mengatakan Prem suka berpesta dan minum alkohol. Apa yang dikatakan Sylvia benar, sebab polisi menemukan 23 botol minuman beralkohol di apartemen Prem. Dan hal itu melanggar peraturan saat itu yang menetapkan pembatasan terhadap kepemilikan minuman beralkohol. Tim pembela Kawas Nanavati menggambarkan Prem Ahuja sebagai playboy amoral, peminum alkohol dan suka mengganggu istri orang. Dia sering merayu wanita-wanita minum alkohol di pesta yang diadakannya di apartemennya. Menurut pengakuan Sylvia, beberapa kali Prem mengatakan akan menikahinya, tapi janji tinggal janji. Jika ditagih, Prem selalu menghindar. Selama masa sidang, Kawas juga mendapat surat dari seorang wanita cantik berdarah campuran India-Inggris yang bernama Mrs. X. Begini kurang lebih isi suratnya. Aku dan suamiku pertama kali bertemu Prem Ahuja di sebuah acara makan siang di rumah seorang teman. Ketika suamiku pergi keluar kota, dia kerap mengundangku berpesta di apartemennya. Prem selalu memberiku minuman beralkohol hingga aku mabuk. Lalu tanpa malu, aku berhubungan mesra dengannya. Ketika terbangun aku pusing, sakit kepala, dan merasa bersalah. Prem lalu memberiku bubuk kuning untuk menyembuhkan pusing dan sakit kepalaku. Meskipun aku merasa bersalah, beberapa hari kemudian aku datang lagi ke apartemen Prem dan mengulangi hal yang sama dengannya. Aku tidak bisa melupakannya. Aku jadi terobsesi padanya, ingin lagi dan lagi. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Hingga suatu hari, seorang kenalanku berkata tentang ramuan cinta misterius yang bisa dipakai seseorang untuk menaklukkan orang lain. Setelah mengetahui informasi itu, aku menguatkan diri dan akhirnya bisa terbebas selamanya dari pengaruh Prem Ahuja. Aku yakin Sylvia juga mengalami apa yang kualami. Masyarakat dan media yang mengikuti kasus itu tidak banyak yang bersimpati pada si korban Prem Ahuja. Dukungan dan puja-puji malah tertuju pada si pelaku Komandan Kawas Nanavati. Kawas dianggap sebagai pahlawan, pembela tanah air dengan profesinya sebagai komandan angkatan laut yang telah mengabdi 18 tahun di usianya yang sudah kepala 3. Sedangkan Prem Ahuja tak lebih dari seorang playboy peminum alkohol, pria amoral berotak kotor yang suka menggoda istri orang. Namun simpati media dan massa tidak mempengaruhi pengadilan sebab pada bulan Maret 1960, Pengadilan Tinggi Bombay menyatakan Kawas telah melakukan pembunuhan berencana dan memvonis pria itu hukuman seumur hidup. Tapi pihak yang bersimpati tidak tinggal diam. Salah satunya Gubernur Provinsi Maharashtra. Hanya berselang 4 jam sejak vonis dijatuhkan, sang gubernur mengeluarkan perintah penangguhan hukuman Kawas selagi tim pembela Kawas mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Pengajuan banding Kawas diterima dan pada 5 September 1960, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman Kawas sebelumnya. Pria itu dipindahkan dari tahanan Angkatan Laut ke tahanan sipil. 3 tahun kemudian, pada Oktober 1963, Kawas dibebaskan bersyarat dengan alasan kesehatan dan dipindahkan ke sebuah bungalow di kawasan resor perbukitan. Dan akhirnya, tahun berikutnya pada 16 Maret 1964, setelah kurang lebih 5 tahun di tahanan, Kawas diberi pengampunan oleh Gubernur Provinsi Maharashtra dan pria itu pun bebas. Kasus ini berdampak besar pada keluarga Nanavati. Anak-anak Kawas dan Sylvia dibuli dan terpaksa berhenti sekolah. Kawas terpaksa menjual harta bendanya termasuk mobil, kulkas, kamera, mesin jahit, dan perhiasan milik sang istri untuk membayar biaya pengacara. Kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Sylvia adalah seorang wanita yang tidak pernah macam-macam, sederhana dan pemalu. Dia dikenal sebagai istri dan ibu yang baik. Keluarga besar Kawas bahkan salut dengan Sylvia. Sebagai wanita Inggris, dia cepat menyesuaikan dengan adat budaya India dan dekat dengan keluarga besar Kawas. Dia rela menganut agama Zoroaster dan menjadi umat yang taat. Sylvia mengurus seluruh urusan rumah tangga karena Kawas selalu sibuk bekerja dan bisa berbulan-bulan meninggalkan rumah. Sylvia mengurus anak dari mulai sekolah hingga kegiatan ekskul, merayakan ulang tahun mereka, mengunjungi sanak keluarga di India tanpa kehadiran sang suami Kawas. Sylvia bahkan dengan tekun mengajarkan ritual-ritual rumit dan doa-doa Zoroaster pada anak-anaknya, dan hal itu tentunya tidak mudah bagi orang asing seperti Sylvia. Mungkin karena hal itulah ketika keluarga besar Kawas mendengar perselingkuhan Sylvia yang berujung pada kejadian tragis, mereka tidak mau menghakimi wanita itu. Ketika Kawas dipenjara, Sylvia dan anak-anaknya ditampung orang tua Kawas. Kerabat Kawas lainnya juga mengajak Sylvia dan anak-anak berlibur. Mereka tidak membenci Sylvia, mereka malah mendampingi dan menguatkan Sylvia menghadapi cobaan itu. Humata Hukta Huvarsta, itulah teladan yang selalu diingat keluarga besar Kawas. Orang-orang menyangka ketika Kawas bebas dia akan menceraikan sang istri dan memulai hidup baru. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kawas dan Sylvia kembali bersama, tetap utuh sebagai pasangan suami istri. Karena tidak lagi merasa nyaman tinggal di India akibat skandal itu, mereka pun pindah ke Kanada bersama anak-anak mereka. Di Kanada, kehidupan mereka berjalan normal dan bahagia. Anak-anak mereka kemudian menikah dan memberikan cucu pada mereka. Orang-orang yang mengenal Kawas dan Sylvia mengatakan setelah skandal itu, cinta keduanya tidak pudar, malah bertambah kuat. Hingga kemudian pada tahun 2003, Kawas meninggal di usia 78 tahun. Sylvia kehilangan pasangan sejatinya selamanya. Kasus ini jadi salah satu kisah crime dan tragedi terkenal di India, dibahas di berbagai artikel bahkan tesis akademis. Ada beberapa film yang didedikasikan pada kasus ini. Kawas adalah enigma. Mengapa dia tidak marah kepada istrinya setelah tahu wanita itu berselingkuh dan malah menanyakan baik-baik apakah istrinya ingin menikahi Prem? Sylvia pun adalah enigma, membuat bingung orang-orang di sekelilingnya. Dia dikenal sebagai istri dan ibu yang baik dan tidak pernah macam-macam. Mengapa dia bisa berselingkuh dan mabuk kepayang oleh Prem? Mungkin satu jawabannya, kesepian. Orang jomblo sering dikatakan kesepian. Tapi bukankah itu hanya mitos belaka? Sebab orang yang sudah menikah dan punya anak pun bisa dilanda kesepian. Seperti Sylvia. Tugas Kawas sebagai perwira angkatan laut membuatnya seringkali meninggalkan rumah, anak dan istri dalam jangka waktu lama. Menurut beberapa artikel di internet, kesepian yang dirasakan pasangan yang sudah menikah bisa disebabkan kurangnya hubungan personal, seperti jarang berkomunikasi, bermesraan, dan melakukan hal-hal sederhana seperti sekedar bercanda, mengobrol, dan saling mendengarkan. Kurangnya emotional support, misalnya saat sedih atau gembira, pasangan tidak ada di samping untuk ikut merasakannya. Jadwal pekerjaan dan kesibukan yang padat, lambat laun juga dapat membuat perasaan kosong dan hambar pada pasangan. Sehingga dalam kasus Sylvia, pria seperti Prem Ahuja bisa dengan mudah mengisi rasa sepi itu. Apakah kalian punya pengalaman tentang kesepian? Share pengalaman kalian di bawah.
Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.